Shalom. Saya menyapa saudara kembali dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Alkitab. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dalam kehidupan ini selalu ada kesempatan buat kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang membuka seluas-luasnya kesempatan bagi setiap orang untuk mengalami pembaharuan hidup. Sama seperti kita memiliki HP. Kalau kita rasa alat-alat elektronik kita mulai lemot, saudara-saudara, maka kita harus mulai meriset ulang. Hal-hal yang tidak penting, yang tidak baik, hal-hal yang hanya mengotori sampah-sampah harus dibuang semua keluar kembali. Dan mengatur, menata, atau meriset ulang, saudara-saudara, barang-barang elektronik kita ini, saudara-saudara, supaya bisa digunakan dengan lebih baik lagi kembali. Nah, itulah pentingnya riset, saudara-saudara. Demikian juga kita membaca dalam Imamat pasal yang ke-25. Di sana tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Bangsa Israel diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meriset ulang akan kehidupan mereka. Setiap hari ke-7 mereka harus beristirahat. Mereka tidak perlu memusingkan apapun, itulah Sabat. Mereka tidak perlu memusingkan pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain. Di situ hanya mereka bisa merenung bersama dengan Tuhan, beristirahat, menikmati Tuhan, bersyukur, menyembah, memuji Tuhan mereka. Dan saudara-saudara juga demikian, Tuhan mengadakan satu tahun yang dinamakan tahun Yobel. Ya, dikatakan di sana itu adalah tahun yang ke-50. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tahun itu adalah tahun pembebasan, di mana orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terkurung, orang-orang yang sudah menjual tanahnya, mendapatkan kembali apa yang pernah mereka miliki dan dilepas. Setika tahun yang ke-50 Tuhan berkata bahwa semua itu hanya milikku, kalian hanya pengguna, jadi kembalikan. Itu adalah tahun pembebasan, di mana setiap orang budak mengalami pembebasan, orang yang berhutang di mana mereka dibebaskan, orang yang terkurung dalam penjara mereka dikeluarkan dari penjara. Dan saudara-saudara, itu adalah tahun pendamaian, tahun yang luar biasa disebut tahun Yobel. Dan biasanya di tahun itu, saudara-saudara, dikatakan ayat 9, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, sangkakala ditiup. Nah, ada dua jenis sangkakala, saudara. Yang satu itu adalah sangkakala dalam bentuk tanduk, yang tanduk domba jantan. Nah, ini biasanya saudara-saudara ditiup ketika mereka akan berangkat, tiang awan mulai berangkat bergerak di padang gurun, atau mereka harus berhenti, atau ada perang dan sebagainya. Itu ditiup, saudara-saudara, tanduk domba jantan. Nah, beda dengan sangkakala yang ditiup pada tahun yang ke-50 atau tahun Yobel, saudara-saudara. Sangkakala yang ditiup terbuat dari perak. Jadi melalui pemurnian, melalui proses, dan ini bicara penebusan, saudara-saudara. Itulah sebabnya dikatakan tahun yang ke-50 adalah tahun Yobel, tahun penebusan. Setiap orang mengalami ditebus dan dibebaskan, saudara-saudara, dari berbagai hal dalam hidup mereka. Bebas dari utang, tanah-tanah mereka yang sudah dijual, digadaikan, apa semua dibebaskan, diambil, dikembalikan, dan berbagai hal-hal barang-barang yang lain, saudara-saudara, kita bisa baca dalam Imamat pasal yang ke-25. Supaya ada pemerataan di antara mereka, saudara-saudara. Supaya mereka tidak dikuasai oleh barang-barang. Supaya mereka belajar hidup saling tolong-menolong dan mengasihi. Dan belajar mengakui bahwa semua yang mereka miliki adalah milik Tuhan. Mereka hanya dititipi Tuhan. Supaya mereka juga memperhatikan orang-orang yang lain.
Nah, lalu saudara-saudara, pada tahun yang ke-49 dan tahun yang ke-50 itu mereka tidak mengerjakan apa-apa. Itu adalah tahun pembebasan. Mereka tidak menabur, mereka tidak menanam, tidak mengerjakan sawah, sama seperti hari ke-7, yaitu hari Sabat, saudara-saudara. Nah, sama dengan tahun ke-7 atau tahun Sabat, selalu saudara ada perhentian-perhentian. Mereka diminta oleh Tuhan untuk beristirahat di masa-masa seperti itu. Lalu mereka berkata, dari mana apa yang akan kami makan? Kalau tidak boleh menabur, tidak boleh menuai, tidak bekerja dalam hal itu, saudara-saudara. Nah, Tuhan menjawab mereka dalam pasal 25 ayat yang ke-20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan, aku Tuhan akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Jadi saudara, di hari istirahat itu, saudara-saudara, dari mana mereka mendapat makanan? Tuhan telah menyediakan. Pada hari ke-6 Tuhan memberi mereka lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Pada tahun yang ke-6 Tuhan memberi mereka lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga saudara-saudara, pada tahun yang ke-48 Tuhan juga di situ, saudara-saudara, memberi mereka berkelimpahan. Ya, sehingga saudara-saudara, mereka bisa makan di tahun ke-48, ayat 49 dan tahun yang ke-50, tahun pembebasan itu. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, bahkan bukan hanya itu, mereka bisa makan lebih dari itu, yaitu kalau misalnya hari ke-7, hari berikutnya selama 3 hari mereka masih punya persediaan. Demikian juga pada tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, Tuhan menyediakan berkat di tahun ke-6 itu, saudara, untuk 3 tahun ke depan. Nah, pada tahun ke-48 Tuhan menyediakan untuk 3 tahun ke depan, tahun 49, 50, dan 51. Saudara-saudara yang saya kasihi, jadi semua Tuhan yang atur, Tuhan yang sediakan segala sesuatu, saudara-saudara. Adalah satu hal yang indah sekali belajar dari hal ini. Ada satu signifikan rohani yang luar biasa di dalamnya, saudara-saudara. Bagaimana kita tahu? Pada waktu Yesus memulai pelayanannya, saudara, masuk dalam bait Allah, dia membaca, diberikan kitab, dan dia membuka pada kitab Yesaya. Dan kemudian itu adalah Yesaya pasal yang ke-60, ayat 1 dan 2. Lalu Yesus membaca begini, Roh Tuhan Allah ada padaku, dalam Lukas pasal yang ke-4, ayat 18-19. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berhenti sampai pada kata tahun rahmat Tuhan telah datang. Padahal kalau kita membaca Yesaya 60 dikatakan kalimat selanjutnya, dan hari pembalasan Allah kita. Kenapa Yesus berhenti pada tahun rahmat Tuhan? Karena Yesus, saudara-saudara, datang ke dalam dunia bukan untuk membalaskan akan dosa-dosa manusia itu. Bukan untuk datang membalaskan kesalahan manusia, tetapi Dia datang membawa tahun rahmat Tuhan. Dia datang, saudara-saudara, adalah untuk menyatakan tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun pendamaian, saudara-saudara, tahun penebusan. Itu sebabnya Yesus berhenti sampai di situ, karena pembalasan hanya akan terjadi, saudara-saudara, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, di mana dosa di situ akan dihukum. Saudara-saudara, orang-orang berdosa yang tidak mau menerima rahmat Tuhan itu, saudara, akan mengalami pembalasan Allah. Nah, jadi Yesus datang, saudara, adalah untuk mendamaikan,
untuk menebus kita, untuk menyatakan tahun rahmat Allah. Tahun rahmat Allah, saudara, adalah tahun keselamatan, tahun berkat. Itu adalah tahun di mana kelimpahan hidup daripada Allah yang dia katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Itulah tahun rahmat Tuhan. Tuhan menyatakan rahmatnya. Manusia, saudara-saudara, perlu diriset di situ. Mungkin saudara-saudara engkau merasa manusia yang sangat berdosa. Engkau terlibat narkoba, engkau terlibat seks bebas, engkau terlibat pembunuhan, kejahatan yang sangat berat. Engkau merasa terhina hidupmu, engkau merasa bahwa engkau tidak punya jalan keluar dari segala hal yang sedang menimpa engkau, saudara-saudara. Dan engkau merasa sangat terpuruk, engkau merasa tidak punya harapan, engkau merasa bahwa hidupmu tidak berguna lagi, saudara-saudara. Engkau adalah manusia sampah, engkau merasa tidak ada manfaat hidupmu. Saya mau katakan kepada saudara, ini adalah tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan penebusan. Sangkakala perak telah ditiup oleh Yesus Kristus. Ada penebusan telah terjadi. Pendamaian antara diri kita dengan Allah sudah terjadi, saudara. Dosa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Waktunya untuk engkau meriset kembali. Dan itu hanya bisa dilakukan, sampah-sampah hidup itu bisa dikeluarkan, saudara-saudara. Semua yang tidak berguna bisa diselesaikan, dikeluarkan melalui penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus ada, saudara, pemulihan. Tahun rahmat Tuhan, tahun restorasi, saudara. Dan bukan hanya tahun ini ketika kita membaca, tetapi sepanjang tahun sampai Yesus datang yang kedua kali. Tahun-tahun itu semua adalah tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia, di mana kasih karunia berlimpah-limpah, saudara. Memang dunia ini penuh dengan dosa. Dunia dikuasai oleh dosa. Tetapi kasih karunia berlimpah-limpah, lebih kuat, lebih berkuasa dari dosa. Karena itu engkau yang merasa terpuruk, engkau yang merasa hancur hidupmu, engkau yang merasa tidak ada jalan keluar bagimu, engkau merasa, saudara-saudara, sampah masyarakat, engkau merasa tidak ada jalan keluar, kelepasan dari dosamu, dari kejahatanmu. Saya mau katakan kepadamu, semua itu sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Buka hatimu, datang pada Yesus, dan terima Dia sebagai Tuhan, dan percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau diselamatkan saat ini juga. Kalau engkau membuka dirimu, engkau mengalami pengampunan. Dan bukan hanya diampuni, engkau berdamai dengan Tuhan, tetapi juga ada kelepasan dan terkurung. Dikatakan di sini pembebasan bagi yang tertawan, penglihatan bagi yang buta, membebaskan yang tertindas. Dan itulah, saudara-saudara, yang dilakukan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Yesus datang. Dia sangat mengasihi setiap orang. Dia mati di kayu salib untuk setiap orang, dan Dia sudah menyelesaikan semua dosa-dosa setiap orang. Ada jalan keluar untukmu. Jangan selesaikan dirimu dengan cara-cara yang tidak baik. Datang pada Yesus. Buka hatimu, katakan, Yesus, Engkau telah mengampuni dosa saya. Saya tidak punya harapan, tapi saya percaya saat ini ada harapan di dalam Engkau. Mari Tuhan, mari, Engkaulah Tuhan, Engkau Juru Selamatku, tinggal dalam hatiku. Dan percaya saat ini juga saudara dibebaskan, saudara dilepaskan, dipulihkan, direstorasi hidupmu, saudara-saudara. Dan kalau mungkin engkau orang percaya, saudara-saudara yang sedang berada di dalam situasi yang merasa bahwa hatiku berkeping-keping oleh karena disakiti orang, oleh karena diperlakukan tidak baik, tidak diperlakukan baik, diperlakukan kasar oleh suami, diperlakukan kasar oleh orang-orang lain di dalam hidupmu, saudara, orang tuamu, orang-orang yang kau anggap bahwa mereka yang seharusnya memperhatikan engkau, menyakiti engkau. Saudara, saya mau katakan, riset kembali hidupmu. Ada pemulihan, ada restorasi di dalam kasih Yesus Kristus. Dia datang untuk memberi kabar baik, dan kabar baiknya bahwa ada jalan keluar buat saudara.
Beri pengampunan bagi orang yang menyakiti Engkau. Karena Engkau adalah orang yang sudah ditebus. Engkau sudah dimampukan oleh Tuhan. Tuhan memberikan roh-Nya padamu. Dan engkau bukan orang yang sakit hati lagi. Engkau bukan orang-orang yang mengalami lagi keterpurukan dalam hidup. Tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun-tahun hidup saudara adalah tahun kasih karunia, di mana Tuhan telah menyediakan pengampunan, telah menyediakan pemulihan, telah menyediakan saudara-saudara semua yang kita butuhkan. Dia yang menyediakan. Mungkin engkau bertanya, bagaimana caranya saya keluar dari semua ini? Sama seperti orang Israel berkata, apa yang akan kami makan kalau kami tidak menabur? Yesus telah menabur yang terbaik buat kita, yaitu menaburkan hidupnya buat kita. Ini hidupnya telah ditaruh di dalam kita, saudara. Dan itu adalah kuasa mengampuni, kuasa untuk bangkit dari keterpurukan, kuasa untuk keluar dari segala tuduhan-tuduhan dosa, kuasa untuk keluar dari segala tuduhan-tuduhan iblis atas hidup kita, tekanan, kuasa untuk keluar dari kutuk, sakit, penyakit, saudara-saudara. Semua tersedia. Kabar baiknya, Yesus berkata, Dia membebaskan yang tertawan, memberi penglihatan kepada yang buta. Mungkin bukan buta mata, tetapi buta secara rohani. Dia akan buka dan diberi pencerahan, saudara-saudara. Dan memberikan kelegaan bagi yang tertindas. Yesus adalah jawabanmu. Yesus, saudara-saudara, adalah jalan keluarmu. Karena itu, buka hatimu. Biarkan kuasa Tuhan bekerja, berkarya dalam hidupmu. Nikmati tahun-tahunmu adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun kelimpahan, melimpah segala sesuatu apapun yang saudara butuhkan. Baik jasmani, kesehatan, kehidupan rohani yang melimpah. Kita tidak akan dibuat miskin lagi, tetapi kita melimpah dalam kekayaan-kekayaan rohani. Kita ada kesembuhan terhadap hati yang luka, ada kesembuhan bagi hati yang patah, ada jalan terbuka bagi mereka yang merasa tertutup jalannya. Ada, saudara-saudara, akan kehidupan baru bagi mereka yang merasa tidak ada lagi jalan keluar dari kehidupannya yang lama. Ada kehidupan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena kasih Allah lebih besar dari segala sesuatu yang kau rasakan. Dan Yesus telah mencurahkan kasih itu. Di dalam Dia ada kasih yang berlimpah-limpah. Ayo saudara, mari buka hatimu. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara yang mungkin merasa tidak punya harapan, merasa pendosa, penjahat yang besar, hari ini sedang membuka hati di hadapan-Mu. Engkau masuk dalam hati mereka dan terjadi pendamaian dengan Engkau. Pengampunan telah terjadi atas hidup mereka. Dan aku berdoa Tuhan hari ini, yang terikat narkoba terlepas, yang terikat kutuk kuasa-kuasa kegelapan, sakit, penyakit, yang hilang harapannya Tuhan, yang dikuasai roh bunuh diri, lepas dalam nama Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus membasuh, darah Yesus menguduskan anak-anak-Mu, darah Yesus Tuhan yang telah mengampuni dan memberi hidup yang baru. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang berada di bawah tekanan, merasa pahit hati, merasa terpuruk, merasa Tuhan disia-siakan oleh suami, oleh orang tua, atau orang-orang yang mereka harapkan mengasihi mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan berkuasa menyembuhkan. Tuhan berkuasa saat ini di dalam nama Yesus. Kuasa kasih karunia Tuhan melepaskan, menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih. Jadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini. Dan kami percaya ada kesembuhan, kelepasan, pemulihan, restorasi. Inilah tahun rahmat Tuhan. Tahun berkat-berkat Tuhan. Tahun-tahun hidup kami telah disediakan Tuhan segala sesuatu yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau satu-satunya Yesus harapan kami. Dalam nama-Mu Yesus. Amin. Selamat menikmati tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia yang berlimpah-limpah di sepanjang hidupmu sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati. Salam
restorasi.